Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi di channel ini, Mindset. Berbagi tutorial, berbagi tips seputar digital marketing dan juga tips-tips kekinian. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai pengenalan Scratch ya, untuk pembelajaran coding sederhana. Nah, kenapa kita membahas Scratch ini? Karena sesuai dengan yang kita dengar, bahwa coding dan AI itu masuk ke kurikulum. Tapi entah bagaimana nanti implementasinya, baik itu nanti jadi mata pelajaran baru atau bahkan itu jadi dimasukkan ke dalam pembelajaran yang sudah ada, misalnya TIK ataupun komputer, itu kita tidak tahu. Tapi yang penting kita mempersiapkan dahulu. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Nah, Scratch ini itu sangat mudah digunakan ya, bisa online dan juga offline. Dan kali ini kita akan membahasnya bagaimana cara menggunakannya secara online. Pertama, kalian membuka dulu halaman Scratch, yaitu scratch.meet.edu, dan langsung saja kita klik Join Scratch jika sudah masuk ke webnya. Nah, kita buat username dan juga password. Username itu bebas, ini misalnya nih ya. Kemudian kita masukkan password. Nah, setelah oke, itu kita langsung next. Nah, ini kita masukkan di mana kita tinggal. Kita next lagi, masukkan tanggal lahir, ini bebas ya, tidak harus sama. Misalnya ini tadi 16. Masukkan your gender, atau tidak, prefer not say. Nah, di sini kita masukkan email yang akan kita gunakan untuk mendaftar. Misalnya ini ya. Jika sudah oke, kita langsung klik create account. Nah, ketika kita sudah mengklik mendaftar, itu otomatis kita akan sudah bisa menggunakan Scratch. Tinggal kita konfirmasi lewat Gmail. Nah, ini kita langsung next saja. Nah, kita tinggal mengkonfirm email kita, kemudian kita sudah bisa menggunakannya. Nah, ini kita konfirmasi. Oke, ini sudah terkonfirmasi. Nah, kemudian setelah kita mendaftar, itu kita bisa langsung membuat sebuah project. Nah, kita langsung klik create. Nah, oke, setelah kita diarahkan ke sini, maka kita akan masuk ke lembar kerja Scratch. Nah, di sini kita akan kenalkan apa saja yang ada di sini. Nah, untuk yang di sini itu adalah kode, dan kode ini adalah kode blok. Dan di sini ada beberapa bagian. Nah, di sini ada motion, looks, sound, event, control, sensing, operators, variable, dan juga my block. Nah, untuk kode ini itu ada kegunaannya masing-masing. Contohnya untuk move 10 steps atau move 10 steps, ini untuk menggerakkan objek itu sebanyak 10 langkah. Nah, 10 langkah ini adalah perhitungannya dari Scratch. Nah, ini maaf, ini baterai habis, kita sambil cas dulu. Oke. Nah, kita ulangi. Untuk 10 steps ini adalah perhitungan dari Scratch sendiri. Jadi nanti pergerakannya itu tidak 10 step yang seperti yang melangkah 10 kali gitu ya. Jadi ini adalah perhitungan dari Scratch sendiri. Nah, untuk kode-kode yang lainnya itu kalian bisa mempelajarinya sendiri. Ini ya, when flag click. Ketika menggunakan ini, itu maka objek itu akan bisa berjalan. Jangan lupa untuk menambahkan ini agar bisa objeknya itu berjalan. Nah, gini. Nah, jadi move 10 steps itu cuma segitu di perhitungan Scratch. Tidak ini berjalan 10 langkah seperti itu. Kemudian yang lain bisa kalian pelajari sendiri. Jadi ini hanya pengenalan singkat dulu. Nah, ke depan nanti kalau misalnya tertarik, itu kita akan membuat lagi
project-project dengan Scratch ini. Nah, selanjutnya, pengenalan selanjutnya yaitu mengenai backdrop. Untuk backdrop itu kalian bisa menambahkannya di sini. Nah, kita bisa memilih berbagai macam backdrop itu di sini. Kita bisa juga menguploadnya melalui ini, upload backdrop, kemudian atau juga surprise. Nah, untuk surprise ini backdropnya random ya, yang dipilihkan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi itu nambah ke backdrop yang ada di sini. Misalnya, nih, nah ini backdropnya ada banyak 4. Nah, kita pilih yang nomor 2 dulu, gitu. Dan untuk yang di sini, yang gambar kucing ini itu namanya sprite. Nah, sprite adalah karakter yang ingin kita kasih kodenya, gitu. Nah, kita bisa menambahkan sprite itu di sini. Nah, ini kita bisa menambahkan beberapa sprite. Nah, masing-masing sprite itu bisa dimasukkan kodenya sendiri. Termasuk juga backdrop ya. Kita bisa memasukkan kode di dalam backdropnya juga. Nah, ini sprite 1 kodenya ini, kemudian sprite 2 kita belum memberikan kode. Jadi ketika kalian ingin kedua objek bergerak itu, maka kodenya juga harus ada di keduanya. Itu ya konsepnya. Nah, itu. Nah, selanjutnya ketika kita ingin menyimpan project itu kita bisa mengklik di sini. Kita bisa menamai project dulu. Misalnya ini project Scratch 1 PS1 gitu. Kemudian kita klik file, save now. Nah, kemudian untuk selanjutnya, penjelasan singkat selanjutnya yaitu mengenai tampilan. Di tampilan Scratch itu yang kotak ini ya, yang ada kucing, backdrop, dan juga kelelawar itu adalah tampilan. Tampilan di Scratch itu terdiri dari sumbu X dan juga Y. Nah, X itu adalah yang bawah, kemudian Y itu yang atas. Dan masing-masing sprite ini atau objek ini itu ada posisinya sendiri. Dan untuk melihat posisi dari sprite itu kita bisa mengaktifkan di motion ya, di bagian X position, Y position, dan direction ya. Yang direction yang ini, direction itu apa? Itu arah dari objek ini ya. Nah, itu kita bisa melihatnya juga dengan mengaktifkan di direction ini. Nah, direction itu apa sih? Arah. Nah, untuk arah objek maksudnya seperti apa? Ketika kita ingin kucing ini itu berbalik, misalnya gini, nah maka kita bisa mengarahkannya seperti ini. Itu bisa dilihat di bagian direction dan juga di sini ketika kita mengaktifkan ketika kita memilih mengaktifkan untuk menampilkan posisi directionnya seperti ini. Nah, ini nah, kita bisa mengatur secara manual juga di sini. Kemudian size ukuran ya. Jadi sprite ini bisa diubah ukurannya lebih kecil atau lebih besar. Nah, misalkan lebih kecil ya tinggal kita atur di size, misalnya 75, maka objeknya akan mengecil. Itu juga untuk objek yang lainnya, misalnya ingin lebih besar, kita atur lebih besar dari ukuran awalnya, misalnya 150. Nah, seperti ini. Nah, lanjut untuk sprite ini bisa ditampilkan dan juga di hide atau disembunyikan. Di sini ya bagiannya. Nah, ini disembunyikan. Nah, meskipun ini kita punya 2 sprite, jika ingin disembunyikan seperti itu. Nah, ini kita tampilkan lagi. Nah, ini X yang mendatar, ini ada juga di sini ya. Y yang ke atas. Kemudian selanjutnya kostum ya. Nah, sprite ini memiliki beberapa kostum, setiap sprite ya berbeda-beda. Nah, untuk contohnya kostum yang sprite kedua yaitu kelelawar itu ada kostumnya sendiri yang bisa kita ubah. Nah, untuk mengecek kostumnya itu kita bisa mengklik kostum yang ada di sini. Nah, ini. Nah, jadi kelelawar ini itu kita bisa mengubah kostumnya ke berbagai tampilan atau kostum. Nah, ini kostum yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini. Nah, jadi nanti jika kita
membuat kode di dalam Scratch nanti, misalnya kelelawarnya ini terbang, nah itu kita bisa meng-switch dari kostum 1, 2, 3, 4. Nah, tentu saja itu diatur dengan kode blok. Nah, misalnya bergerak dari sini, terbang dengan ini ya, kan ini efek terbang kan. Untuk menjadikan seperti itu, kita bisa mengaturnya melalui kode blok ini tadi. Nah, itu ada di looks ini ya, di switch custom pad ini. Nah, nanti kalian explore sendiri atau kita akan bahas nanti lebih lanjut di sesi yang lainnya. Kemudian untuk membuka karya yang sudah kita buat itu kita bisa klik di sini. Nah, ini. Kemudian ini kita klik si inside, kita bisa lanjutkan lagi apa yang ingin kita buat melalui Scratch ini. Nah, ini kita bisa melanjutkannya kembali. Oh ya, untuk yang ini tadi, kegunaan untuk yang bendera hijau dan juga tombol ini stop. Untuk yang tombol hijau itu adalah memutar lembar kerja yang ada di sini dari kode yang sudah kita buat. Untuk yang ini adalah menghentikan. Nah, misalnya ini kita klik berjalan, kemudian ketika ingin berhenti itu kita klik stop ini. Dan juga untuk bahasa ya, untuk bahasa bisa diubah di sini. Kemudian language, nah ini bisa diubah ke bahasa sesuai kebutuhan. Misalnya Indonesia ya kita pilih Indonesia. Nah, tetapi kita masih nyaman dengan bahasa Inggris gitu. Jadi untuk mengubah kalian bisa mengubahnya di sini. Untuk color mode itu bisa original atau high contrast, ini bisa diatur di sini. Nah, kalian bisa explore lagi ya, atau bisa tanya-tanya di bagian kolom komentar nanti. Insya Allah ketika kita free, insya Allah kita jawab dan kita bisa menjangkaunya. Dan tambahan lagi, untuk Scratch ini kita memiliki modul ya, tetapi dalam bahasa Inggris. Nah, bagi yang berminat nanti kita cantumkan linknya di kolom komentar. Tentu saja ini kita kasih free ya, kalian bisa memanfaatkannya. Untuk modul ini masih Scratch versi 2 ya. Scratch 2.0 bukan yang 3.0, tapi masih relevan insya Allah. Nah, seperti itu. Nah, oke, mungkin itu dulu untuk penjelasan pengenalan program Scratch ini. Nah, ada juga ya selain Scratch itu adalah Blockly Games. Nah, ini kalian bisa menggunakan pembelajaran tingkat dasar untuk coding itu ini ya. Di sini ada puzzle, masih dan lain-lain. Ini kalian bisa mencoba ini. Oke, thanks for watching. Semoga pengenalan Scratch ini bisa menjadikan kalian itu semangat belajar coding dan juga AI. Untuk AI kita sudah sering sharing ya. Kalau ada pertanyaan juga bisa dicantumkan di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. I felt the pain, the whispers of defeat, but every scar becomes a gain, a lesson bittersweet.